Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibilahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali thayyibin tahirin al-ma'sumin. Ya. Ya, sebelum melanjutkan kajian Bidayatul Hikmah hari ini 8 Rabiul Awal itu adalah tanggal 8 Rabiul Awal ya, peringatan syahadah Imam Hasan Al-Askari, imam yang mempersiapkan ghaibah Imam Mahdi Ajal Wajal Syarif. Dan kita bertabaruk mungkin secara singkat ya beliau disebut Al-Askari ya barangkali karena beliau tinggal cukup lama atau bahkan mungkin hampir seluruh usianya kalau nggak salah ya itu dalam lingkungan penjara militer ya. Askar itu artinya tentara. Jadi dalam pengawasan yang ketat dari Khalifah dari Bani Abbasiyah. Ya diantara dan akhirnya beliau syahid diracun. Terus ya diantara hadis dari Imam Al-Askari itu adalah bahwa beliau dalam sebuah hadis diriwayatkan bersabda bahwa tanda-tanda orang beriman itu adalah 5. Yang pertama sholat 51 rakaat ya wajib, sunnah sehari semalam. Kedua adalah ziarah arba'in. Ketiga adalah memakai cincin di tangan kanan. Keempat meletakkan dahi di atas tanah ya, sujud di atas tanah. Kelima adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bersuara. Ya, itu mungkin dari hadis dari Imam Askari. Terus kemudian juga beliau juga diriwayatkan mengingatkan pengikutnya untuk sholat malam ya, untuk memperhatikan sholat malam. Juga dalam hadis Imam Askari juga merujuk untuk memerintahkan ya para orang awam untuk merujuk pada para faqih ya. Dalam hadis yang populer ya disebutkan bahwa minal fuqaha itu ya dan seterusnya. Jadi barang siapapun di antara para faqih yang menjaga dirinya ya sha'inan nafsi, terus hafizan lidini ya, mempertahankan agamanya, terus melawan hawa nafsunya dan mentaati perintah tuannya, maka orang awam harus mengikuti dan mentaklitinya. Ini hadis mengenai taklid. Ya terus ya dalam kesempatan ini juga ingin mengutip hadis dari Imam Ridho. Ini dari bukunya Pak Dimitri ya. Hadisnya la yatimmu aqlum ri'in muslimin hatta takuna fihi asyaru khisalin. Ya tidak sempurna akal seorang muslim sehingga dia memiliki 10
hal, 10 karakter, yaitu al khairu minhu ma'mul ya. Yang pertama, kebaikan yang diharapkan darinya. Jadi kalau orang mengharapkan kebaikan darinya ya. Kejahatan yang terhindar darinya, jadi dia tidak berbuat jahat. Terus menganggap perbuatan besar baik walaupun sedikit. Menganggap besar perbuatan baik, menganggap besar perbuatan baik seseorang walaupun sedikit. Jadi kalau ada orang berbuat baik sekalipun sedikit, maka dia menganggapnya sesuatu yang besar. Terus menganggap kecil perbuatan baiknya sekalipun banyak. Terus tidak bosan dimintai perbantuan, tidak bosan dimintai bantuan. Terus tidak henti-hentinya mencari ilmu sepanjang hidupnya. Terus kemiskinan di jalan Allah lebih dia cintai daripada kekayaan. Terus kehinaan di jalan Allah, dalam Allah lebih dicintai daripada kemuliaan di dalam musuh-musuhnya. Selanjutnya anonimitas atau tidak dikenali lebih ia cintai daripada ketenaran. Dan apa yang 10, terus orang-orang bertanya kepada beliau, kepada Imam Ridho, apa yang ke-10? Imam menjawab, tidaklah ia melihat apapun, siapapun kecuali dia berkata, dialah orang yang lebih baik dan lebih bertakwa dari saya. Jadi beliau sepertinya menekankan pentingnya kita untuk menghindari ujub dan kibir. Jadi supaya kita menganggap bahwa orang itu selalu lebih baik darinya ya. Kalau menganggap kita ini sulit ya, kalau itu dianggap sulit ya, kita ya kesulitan itu bahwa kekurangan kita atau ketidakmampuan kita untuk menganggap orang lain lebih baik itu kita anggap kekurangan. Begitu kalau memang itu sulit. Dengan demikian ya mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari ujub dan kibir ya. Ya baik, kita lanjutkan pasal ke-10 ya. Pasal ke-10 apa itu? Al-faslul ashir fi annahu la tamayyuza wala illata fil adam. Tentang pasal 10 yaitu tidak ada tamayuz ya. Di sini diterjemahkan sebagai perbedaan ya. Tamayuz tidak ada bedanya, tidak ada macam-macam, tidak ada macam-macam dalam ketiadaan. Juga tidak ada illiyat, tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada sebab ya dari suatu ketiadaan. Jadi artinya ketiadaan tidak bisa menjadi penyebab, dan juga tidak ada tidak bisa menjadi sebab dan juga tidak bisa menjadi akibat tentunya ya. Itu tamayus ketiadaan. Jadi setelah membahas ketiadaan itu adalah dalam pasal 9 itu jadi
ya tidak ada antara ya ketiadaan dan ada wujud itu adalah tanakut ya. Jadi tidak ada selain keduanya itu. Jadi, nah terus ini selanjutnya ini membahas ketiadaan. Kenapa ketiadaan dibahas ya karena di antara cara-cara untuk memahami memahami sesuatu itu adalah memahami juga lawannya. Jadi kemarin Bapak ketemu orang ya suaminya Bu itu yang orang Amerika, dia bilang yang convert ya dari Sunni, dia bilang ya nggak bisa, orang itu harus pilih antara Abu Bakar dan Sayyidah Fatimah dalam hal konflik Fada misalkan. Orang juga kalau nggak salah mungkin juga dia bilang bisa jadi kalau nggak salah, jadi juga orang harus ya intinya itulah, tidak bisa kalau dua hal yang tanakut itu tidak bisa bertentangan. Nah jadi tidak ada misalkan ya macam-macam tiada terus macam-macam itu enggak ada. Nah, oke. Amma adamu tamayus, bahwa dalam adam tidak ada tamayus, tidak ada macam-macam ketiadaan. Fali annahu far'un subut wa syai'iyah. Karena apa? Tamayus itu, ini maksudnya tamayus itu adalah cabang ya, far'un atau turunan subut dan syai'iyah. Jadi perbedaan itu hanya bisa dikenakan pada sesuatu yang subut ya, sesuatu yang subsisten kalau terjemahan Ustaz Ablani ya, yang ada, yang syai'iyah ya, yang ya memang makanya di sini alamat betul-betul pakai istilah subut ya, bukan pakai istilah wujud. Kenapa pakai istilah subut, nggak pakai istilah? Kalau wujud mungkin agak susah ya, ada perbedaan dalam wujud kan, mungkin agak kayak kurang konsisten gitu ya. Jadi maka di sini pakai istilah subut wa syai'iyah. Wala subuta wala syai'ata fil adam, dan jadi dalam ketiadaan tidak ada subut dan juga tidak ada kesesuatuan fil adam. Nah, apa? Lupa. Apa? Kenapa tidak ada ketiadaan? Kenapa apa? Ketiadaan apa? Tadi ketiadaan dari tidak ada subut dan tidak ada kesesuatuan. Iya. Ya tidak ada subut dan tidak ada sesuatu di dalam ketiadaan kan. Ya, tiada aja, nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa. Bahkan dalam ketiadaan itu ruang juga nggak ada, namanya juga tiada. Jadi tidak ada, nanti dalam bab selanjutnya dibahas lagi mengenai ketiadaan ya, dalam pasal selanjutnya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa diceritakan dari ketiadaan. Dan karena ya jadi di sini ini lebih tajam dari pasal ke-9. Nanti yang pasal selanjutnya itu lebih tajam lagi ya mengenai ketiadaan. Ya, tidak ada yang bisa diceritakan dari ketiadaan. Nah di sini dikatakan tidak ada tamayus, tidak ada nggak ada perbedaan ya, tiada. Nah cuma
Naam, ya benar, rubama yatamayyazu adam min adamil bi idofatil wahmi iya ilal malakat, ya. Dan memang orang itu kadang-kadang ya mengaitkan ketiadaan itu dengan ketiadaan yang diidofatkan, yang disandarkan pada hayal kepadanya, ya, dengan sesuatu yang hal-hal yang ada, misalkan ketiadaan uang, ketiadaan HP, misalkan ketiadaan orang. Beda nggak ketiadaan orang dengan ketiadaan HP misalkan? Ya kita bilang itu beda nggak? Kalau udah sadar kita bilang beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu adanya di konsep, ya, di kepala, konsep. Di alam luar ya tiada orang, ya sama nggak dengan tiada HP? Ya sama kan, sama-sama tiada HP, tapi ada orang, gimana itu? Orangnya kan ada, nggak ada HP, nggak bisa begitu. Ini yang namanya tiada HP, ya orang sebetulnya ya menceritakan juga nggak ada uang juga gitu kan, nggak ada nggak ada. Jadi nah ini kita di ya cara berpikir kita direkonstruksi lah, ya. Jadi memang tidak bisa kalimat-kalimat itu seperti itu ya tidak tepat. Wa aksamul wujud, dan dengan berbagai hal yang wujud. Fa yatamayyazu bidzalika adamu min adami ka adamil basar wa adamil sam wa adamil zaid dan adamil amr, ya, Umar, ya, Umar atau Amr, Umar kan biasanya nulisnya Amr. Ketiadaan Zaid, ketiadaan Umar. Wa amal adamul mutlak falala yatamayyazu lahu fihi. Dan ketiadaan mutlak itu ya boleh bisa bilang sih mungkin tiada orang, tiada beda nggak tiada Umar dengan tiada Zaid, ya sebetulnya ya kalau Umar ada, Zaid ada. Bisa jadi ada Zaid, maksudnya begitu ya. Nggak ada Umar, bisa jadi ada Zaid, atau yang ketiadaan seperti itu. Nah, sebetulnya bisa nggak itu diterima penjelasannya? Gimana itu penjelasannya? Bentar ya. Ya, hanya perkara eksistensial yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Misalkan dia dikatakan wujud ini berbeda dengan wujud itu dan seterusnya. Ya jadi itu tadi ya, bahwa yang punya perbedaan itu hanya pada sesuatu yang ada, ya. Terus nah, jadi kalau ketiadaan kan, kalau mutlak, tiadaan mutlak itu jelas itu tidak ada perbedaan, ya. Nah, mengenai ketiadaan konsep itu bukan ketiadaan tapi keberadaan, ya, penjelasannya. Ini penjelasannya. Konsep ketiadaan yang diatributkan dengan konsep yang lain, ya ketiadaan atributif atau keadaan plural atau keadaan relatif, kadang-kadang disebut begitu, ya. Ya tadi ketiadaan buku berbeda dengan ketiadaan HP dan seterusnya. Nah, pada hakikatnya ketiadaan yang berbeda, tapi bukan konsep ketiadaannya yang berbeda, ya, tapi atribusinya. Yakni berbeda adalah konsep yang berbeda itu adalah tadi
buku dengan HP itu memang berbeda. Penglihatan berbeda dengan pendengaran ya. Misalkan, jadi ini menyebabkan perbedaan ya, bisa jadi orang tidak ada pendengaran tapi ada penglihatan. Nah, secara sekunder dikatakan konsep ketriaan juga berbeda mengikuti konsep atribusinya. Kesimpulannya, dalam ketiadaan sebagaimana ketiadaan ya memang ketiadaan relatif itu ya bisa dipahami, tapi itu sebetulnya ya itu masih dalam level keberadaan ya. Jadi itu sebetulnya barangkali menjelaskan keberadaan yang lain, cuma yang jadi fokus mungkin ketiadaan yang itu. Jadi tetap dalam misalkan orang berkata Zaid tidak ada atau tiadanya Zaid, itu kan berarti di situ ada ruang, di situ mungkin ada itu, ada ini, ada itu. Jadi itu bukan ketiadaan mutlak. Jadi ya, kalau dalam keadaan ini jadi tetap ada yang bisa diceritakan, yaitu sebenarnya dia menceritakan keberadaan ya. Cuma yang diomongin itu yang tiadanya. Jadi makanya di situ ada tamayus, ada, bisa dikatakan. Jadi yang diceritakan itu suatu yang ada, tapi yang diomongin adalah sisi tiadanya, sisi tidak adanya. Jadi tidak ada uang ya kan, masih ada dompet misalkan. Yaitu bukan ketiadaan yang mutlak. Jadi sebenarnya itu suatu keberadaan. Ya paling enggak ada orangnya yang dikatakan dia punya uang atau enggak misalkan. Atau tiada apalah, itu tetap ada di situ, paling enggak ada sesuatu di situ. Jadi yang dimaksud di sini yang ketiadaan mutlak itu adalah ketiadaan yang yang tidak ada tamayus, itu adalah ketiadaan mutlak. Nah, terus wa amma adamul illiyah fil adam, dan adapun dalam ketiadaan juga tiada illiyah fil adam. Ya, dalam adam juga tidak ada kausalitas ya. Tidak ada relasi sebab akibat. Hal ini falbutlanuhu, dan kebatilannya fantifai syai'iyah, karena ketiadaan sesuatu ya. Jadi kadang-kadang juga orang ngomong misalkan karena tidak ada api maka juga tidak ada kebakaran gitu. Nah, itu sebetulnya orang mau ngomong bahwa api itu sebenarnya penyebab kebakaran. Wa qaluhum wa intifai syai'iyatih. Jadi fadlanuhu intifai syai'iyatih. Dan kebetulannya karena tertolaknya ketiadanya sesuatu. Wa qauluhum adamul illah li adamil ma'lul ya. Dan mengenai perkataan orang yaitu ketiadaan illah, ketiadaan sebab, merupakan penyebab dari ketiadaan akibat. Qaulu ala sabilit takrib, dan ini adalah
perkataan yang mengambil jalan takrib ya, pendekatan lah. Wal majaz, dan itu adalah perkataan yang majaz, sebetulnya perkataan majaz, perkataan yang sifatnya omongan yang sifatnya majazi ya, bukan menunjukkan sebenarnya. Jadi bisa nggak ketiadaan api mengakibatkan sesuatu? Ya ketiadaan, kalau namanya ketiadaan dia tidak menghasilkan akibat ya. Faqaluhum masalan lam yakun khaimun falam yakun mator, maka ketiadaan, misalkan kalau orang berkata ketiadaan awan, maka karena awan tidak ada maka tidak ada hujan. Ma'nahu bil haqiqati, maknanya adalah dalam keadaan sana annahu lam tahaqqul iliyah. Jadi di sini maksudnya adalah lam tahaqquk iliyah, jadi tiadanya sebab allati bainal wujud allati baina wujudil khaimi, yaitu ketiadaan wujud awan, wal wujud matar, dan tidak ketiadaan wujud matar. Wa hadza kama qila nadhiru ijra'il ahkamil qadaya limujibati salibati wa yaqulu sabilun wasabilun hamliyah ya, wasabilun syartiyah, wa nafi dzalika wa innama fiha sabilul hamli wa sabilul syart. Ya, ini pada hakikatnya proposisi tersebut bermakna menegasi predikat dengan menegasi syarat. Jadi ya, proposisi hukum-hukum proposisi afirmatif, dan hal ini seperti berlakunya jadi kalau orang mengatakan ketiadaan sebab menyebabkan ketiadaan akibat, dia bilang hal ini seperti berlakunya hukum proposisi afirmatif pada proposisi negatif. Misalnya dikatakan proposisi negatif predikatif, yaitu salibah hamliyah ya. Salibah hamliyah yaitu proposisi negatif ya. Dan negatif implikatif ya, salibah syartiyah, salibah hamliyah dan salibah syartiyah. Sorry tadi bukan ya. Jadi salibah hamliyah dan salibah syartiyah. Jadi pada hakikatnya proposisi tersebut bermakna menegasi predikat dan menegasi syarat. Wanahwi dzalika innama, bahwa sesungguhnya fiha salbil hamal wa salbil syart. Jadi sebetulnya ya, dalam prosesi syarat tadi itu, misalkan salbi syart itu tadi seperti tidak ada hujan, tidak ada awan maka tidak ada hujan, itu namanya salbi syart. Itu dari meniadakan syarat, meniadakan awan tadi itu sebagai syarat terjadinya hujan. Nah, itu sebetulnya proposisi seperti itu adalah sebenarnya menegasi syarat. Jadi tadi penjelasannya gimana? Oke, jadi
kausalitas itu adalah relasi antara wujud dengan wujud ya. Jadi misalkan ya tadi itu awan dengan hujan, ada awan maka ada hujan. Jadi sebetulnya hukum kausalitas adalah relasi antara wujud dengan wujud. Jadi dalam arti wujud yang satu memberikan efek terhadap wujud yang lain. Jadi sementara ketiadaan adalah ketiadaan ya, dan kenihilan semata. Jadi dia tidak memiliki eksistensi dan realitas, oleh karena itu dia tidak bisa juga menjadi sebab ya. Jadi ya, namanya tiada ya tidak bisa menjadi sebab. Tiada ya tiada. Ini ketiadaan mustahil menjadi sebab dari suatu keberadaan ya. Jadi ketiadaan tidak bisa menjadi sebab dari keberadaan ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa pendapat materialisme itu selalu ujung-ujungnya itu menganggap bahwa maujudat ini timbul dari ketiadaan, kan begitu. Kalau tidak ada Tuhan ya orang harus mengatakan bahwa keberadaan ini muncul dari suatu ketiadaan. Nah, tapi kadang-kadang implikasi-implikasi itu tidak disadari ya orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi sebetulnya keyakinan mengenai ketiadaan Tuhan itu karena barangkali karena istilah ya, karena mungkin ini tiba-tiba kok ada Tuhan. Tapi kalau dikatakan bahwa ada penyebab dari alam ini, misalkan dari semua keberadaan ini, seharusnya orang menerima ya. Seharusnya orang menerima. Jadi harus dikatakan bahwa sebetulnya ya mungkin akan lebih mudah orang menerima bahwa semua ini bersebab. Nah, terus kita nanti belakangan kita bilang sebab ini adalah Tuhan. Nah, kalau gitu mungkin kita bilang sebab itu Tuhan. Nah, kalau itu mungkin orang lebih mudah menerima, karena seharusnya orang meyakini bahwa keberadaan itu tidak bisa disebabkan oleh ketiadaan. Kata ketiadaan bahkan tidak bisa menjadi sebab sekecil apapun akibatnya, apalagi kalau alam semesta keberadaan ini terus dibilang dari ketiadaan. Ya, yang kecil-kecil juga misalkan misalkan inspirasi itu datangnya dari mana ya. Kalau kita ya mungkin kita akan berpikir inspirasi timbul begitu saja di dalam pikiran kita. Nah, itu juga cara berpikir yang agak materialis ya, walaupun tidak terlalu parah barangkali ya. Ya harus dibilang bahwa inspirasi itu dari Tuhan bagaimanapun. Pokoknya tidak ada suatu sebab akibat tanpa sebab. Jadi ketiadaan tidak bisa menjadi sebab. Ini sebetulnya ini juga mengkonsekuensikan atau mengafirmasi adanya penyebab dari segala sebab. Dan terus bagaimana bisa yang tidak ada menerima efek darinya. Juga ketiadaan itu juga tidak bisa menerima sebagai efek. Artinya nggak bisa alam ini terus tiba-tiba jadi tiada. Nah, tidak bisa menjadi efek juga. Jadi ini juga mengkonfirmasi adanya akhirat, adanya kehidupan, adanya kekekalan nafs, kekekalan nafs, kekekalan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut.
manusia merasakan mati, dibilangnya merasakan. Zaik itu kan mencicipi. Jadi kalau mencicipi kan tidak benar-benar mati, namanya mencicipi kan, mencicipi. Kalau mati malah nggak bisa mencicipi. Jadi ya ya ini seperti kayak hukum, kalau dalam fisika ya hukum kekalahan energi, hukum kekalahan massa yang kayak gitu. Jadi nggak bisa yang ada ini terus tiba-tiba jadi tiada tanpa, nggak tahu kalau Allah bisa. Nah nanti memang nggak tahu bisa nggak itu, misalkan gimana itu terus mungkin agak sulit juga membayangkan. Terus alam ini terus, alam materi misalkan ya, alam materi itu jadi apa? Kalau jadi tiada itu bertentangan dengan ini. Jadi tiada ada itu menjadi tidak bisa menjadi efek. Ya alam ya. Dan bagaimana bisa yang tidak ada memberikan efek pada yang tidak ada? Dengan ini ketiadaan mustahil juga menjadi sebab dari keberadaan, dan ketiadaan mustahil menjadi akibat dari keberadaan. Dan ketiadaan mustahil menjadi sebab dari ketiadaan yang lain. Jadi ketiadaan api misalkan menyebabkan ketiadaan kebakaran. Ya itu sebetulnya jadi itu sebetulnya mau mengatakan bahwa api adalah sebab dari kebakaran, bukan ketiadaan api menyebabkan ketiadaan kebakaran. Ketiadaan nggak bisa menjadi sebab. Ya mungkin yaitu terus di salah selanjutnya ini jadi mungkin kita jadi bingung betapa tidak. Jadi sebagian kasus kita memahami adanya kausalitas dalam ketiadaan, ya tadi itu kita mungkin kadang-kadang dalam konstruksi berpikir kita itu ada kausalitas dalam ketiadaan. Yaitu sebetulnya ya begitu tuh tadi, kalau kita ngomong ketiadaan awan menyebabkan ketiadaan hujan, ya itu tidak tepat. Sebetulnya kita mau ngomong bahwa awan itu menyebabkan hujan. Ya, secara hakiki bidat kausalitas adalah terjadi antara wujud dengan wujud, ya. Dan dari relasi kausalitas antara wujud tersebut akal memahami jika tidak sebab tidak ada, niscaya akibat juga tidak ada. Sehingga dengan demikian bil majas, secara majasi seperti tadi itu ya, dikatakan bahwa ketiadaan adalah sebab dari ketiadaan sebab adalah menjadi sebab dari ketiadaan akibat. Nah, dengan ini kausalitas terjaim dalam eksistensi yang bersifat hakiki ya. Kalau tadi ketiadaan itu adalah kausalitas yang majasi. Ya. Terus hal ini seperti hukum proposisi predikatif afirmatif yang dilakukan secara majasi juga pada proposisi predikasi negatif, ya misalnya manusia bukanlah batu. Pada hakikatnya proposisi ini menegasi predikat batu pada manusia, bukan mempredikatkan kebukan batuan pada manusia. Ini tadi ya, prosesi salbul hamal tadi itu ya, bukan hamal salb. Jadi kalau orang mengatakan manusia bukanlah batu, itu sebetulnya menegasi predikat batu pada manusia, bukan mempredikatkan kebukan batuan pada manusia, yaitu salbul hamal, bukan halmul salb.
hamul salb atau apa mempredikatkan kenegatifan, mempredikatkan sesuatu yang negatif, mempredikatkan kebukan batuan pada manusia. Jadi bukan itu tidak bisa sebetulnya menjadi predikat. Yang bisa adalah apa? Salbul hamal ya. Salbul hamal itu seperti mengatakan apa tadi, menegasi batu dari manusia, itu salbul hamal. Jadi hamalnya yang misalkan saya tidak makan, itu menegasi apa, makan dari saya, bukan menegasi ketidakmakanan pada saya. Ya, itu mengenai hari ini berakhir mulai hari ini juga berlaku apa dalam saribah hamliyah dan saribah syartiyah. Saribah hamliyah itu contohnya misalkan tadi itu ya, manusia bukan batu. Nah itu bukan menegasi apa, kebukan batuan, bukan mengafirmasi kebukan batuan pada manusia, tapi menegasi predikat batu dari manusia. Juga bukan apa, mengafirmasi kebukan batuan pada manusia atau mempredikatkan kebukan batuan pada manusia, tapi menegasi batu dari manusia, menegasi predikat batu dari manusia. Jadi kita bisa menegasi keberadaan tapi tidak mengafirmasi ketiadaan, gitu ya. Begitu juga dalam apa, kalimat-kalimat syartiyah ya, kalimat-kalimat yang syartiyah itu apa ya? Misalkan tadi itu adanya api menyebabkan adanya kebakaran, itu kan kalimat apa, syartiyah. Ya, yang bisa dikatakan adalah salbul syarat ya. Jadi yang bisa dikatakan adalah menegasi ya. Jadi kita tidak bisa menegasi apa, tapi bisa menegasi apa? Jadi kita bisa menegasi keberadaan, tapi tidak bisa mengafirmasi ketiadaan sesuatu. Oh, mereka menegasi keberadaan tiada, itu bisa tiada tadi, tiada api bisa kita apa, kita afirmasi itu tiada api ya, nggak masalah, tiada api, memang nggak ada api, tapi kita tidak bisa mengafirmasi ketiadaan api gitu. Kita ketiadaan api gimana, tiada api, mengafirmasi, bisa diafirmasi wong tiada, diafirmasi gimana caranya, nggak bisa dilihat juga nggak bisa kan, nggak bisa diafirmasi, nggak bisa dibuktikan. Tiada api bisa nggak dibuktikan, tiada, nggak bisa diafirmasi. Yang bisa diafirmasi itu adalah, atau yang bisa dikatakan itu adalah menegasi adanya api gitu. Iya, gitu kira-kira. kalau yang kayak inspirasi tadi itu subut. Ya subut kan, ya memang ada. Itu kan wujud dalam akaran pikiran, ilmu Tapi nggak ada wujud. Jadi informasi, ilmu, hal-hal yang bersifat batinnya, misalkan kesabaran, ketakwaan, pokoknya kualitas-kualitas yang batinnya itu yang ada dalam jiwa kita, itu yang mau nggak mau harus dikatakan datangnya dari Allah. Nggak bisa datang sendiri, nggak ada ketiadaan nggak bisa menjadi sebab dari keberadaan.
Kalau subut berarti harus dari wujud ya. Ya harus dari sesuatu yang wujud. Kalau wujud mungkin tuh tiada atau subut. Ya wujud mungkin kalau sudah jadi wujud ya wujud, sudah dapat Ya kan wujud. belum. Maksudnya kayak apa sih, baru calon, misalnya jadi calon manusia. Ya ya apa namanya, kalau jadi sudah bakal manusia ya ya wujud itu Oh, namanya. kayak Ya oh, tapi potensi kan, potensi wujud. potensi jadi manusia itu tiada atau subut. Ya ada, nanti kan dia potensinya ada, jadi di dia sudah menerima wujud di awal, cuman wujudnya Kita, masih apa, hah? yang enggak ada itu mahiyah, yang enggak ada manusia itu misalkan manusia, kalau dikatakan manusia, tapi kalau ya ya kalau misalkan sudah ada, sudah eksis, yaitu dikasih nama kan sama kita, dikasih mahiyah. Kayak orang yang tapi belum ada orangnya gitu. Orangnya belum ada, ya, ya memang belum ada kan, ya itu masih berupa apa, ya belum ada. Kalau Itu berarti tiada apa subut. ya nggak ada ya belum ada, kalau manusianya belum ada kan belum ada, ya nggak ada. Kalau belum ada ya sama dengan nggak ada. Oh. Nah tapi nanti kalau dia wujud, ya sebetulnya sudah menerima wujud, ya mahiyah itu sudah menerima wujud, ya sebetulnya itu wujud terus dikasih nama kan, itu oh itu orang gitu. Jadi Iya. Jadi nanti. Oke. Ya. Terus yang lagi. Tadi mau nanya. Gimana gimana? ah Gimana? iya wujud, wujud dulu ya, dia dikasih wujud sama Allah, terus pikiran kita ngasih nama, oh itu orang, kasih kita sudah kebayang ini di kepala kita orang apa segala macam, oh itu cocok dengan orang, terus kasih nama itu orang gitu kan. Jadi wujud dulu baru apa namanya, mahiyahnya itu yang ada di kepala ditempelkan belakangan. Ya kalau wujudnya sudah wujud itu ya wujud. Kalau misalkan orangnya itu sudah wujud, ya itu wujud terus kita kasih nama orang. Bukan nggak ada, ya, ya ada. Kalau yang minggu lalu Bapak bilang mau Mu'tazilah mau apa namanya menyelamatkan Tuhan secara teologi dari hal yang nanti ada, Ya, itu bukan wujud mungkin. iya wujud mungkin itu maksudnya kalau belum wujud ya belum wujud, nggak ada. Belum ada tapi bakal ada. Belum ada tapi bakal ada kan, belum tentu ada kan. Jadi yang belum ada tapi bakal ada itu sama aja dengan belum ada. Ya sama dengan nggak ada. Tapi itu nggak ada hubungannya sama yang Ya Allah tahu yang nanti yang bakal bakalan diciptakan. ada, yang bakalan ada. Ya tapi kita tidak bisa, yang bakalan ada itu kan pasti ada kan, enggak. Tapi kan ada potensi jadi ada. Ah? Tapi kan Iya ada kan, potensi jadi ya ada. tapi kan enggak apa kan, ya pada potensi jadi ada, ya tapi kan enggak, kita nggak bicara potensi atau enggak potensi, ada atau tiada. Ini bakalan ada, bukan potensi ya, enggak. Jadi wujud mungkin kan nggak ada kok. Wujud mungkin kalau belum wujud ya enggak ada. Wujud mungkin itu maksudnya misalkan apalah, naga misalkan, wujud mungkin kan itu, Oh, kan nggak ada. okay. Kalau kayak naga gitu tadi sebut
Ya enggak ada. Tapi kan ada di pikiran, ada konsepnya. Konsepnya Mahya. ada, mahya ada ya, sebagai mahya. Ya kalau mahya kan enggak ada. Mahya Kalau sebagai ini mahya. dia naga Itu aja. mahya. Mahya iya, naga itu mahya. Sebagai wujud wujud dhihni ya ada, sebagai wujud dhihni. Ya, udah ya, cukup ya. Ya, baik, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini pasal ini dari pasal ini kita semakin memahami bahwa dengan ini kita semakin dekat dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin melangkah lebih jauh mengenai bahwa Allah itu memang sebab dari segala sebab, dan Allah meliputi segala sesuatu. Ya, bahkan dalam pikiran-pikiran kita apa segala macam, nggak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua bahwa ya paling enggak diri kita, ya, nafs kita ini akan kekal. Ya, baik, kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma kun li waliyikal Jadi bin Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadisati wa fi kulli sa. Walian wa hafidha wa qaitan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskina wa ardaka ta'an wa tumatti'ahu fi atawila birahmatika ya arhamar rahimin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.